Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Dewi Setiorini. Alhamdulillah kali ini teman-teman aku ingin membagikan sebuah pengalaman aku dalam merintis sebuah bisnis online. Dan apa saja sih yang aku pelajari selama merintis sebuah bisnis ini? Salah satunya adalah apa yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf yang suksesnya kebangetan. Beliau adalah salah satu orang terkaya raya di Madinah pada saat itu, dan guruku mengisahkan bahwa beliau ini selama berbisnis itu tidak pernah teman-teman kembali modal. Terus kembali apa dong? Selalu kembali untung. Apa aja sih sebenarnya 6 konsep bisnis tersebut? Sebelum aku melanjutkan, teman-teman silakan klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Nanti juga teman-teman bisa komen, like, dan share supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi, karena insya Allah kedepannya aku bakalan membuatkan video-video tentang tips-tips berbisnis online. Jadi untuk kamu-kamu yang benar-benar baru memulai berbisnis online, atau teman-teman yang baru anget-anget banget menjalankan bisnis online, bisa mengambil pelajaran dan kita sama-sama belajar. Dan bisnis aku juga belum sesukses orang-orang hebat di luar sana, tapi aku terus belajar dan aku sangat semangat membagikan tips-tips yang aku alami dan aku pelajari selama ini. Semoga bisa bermanfaat ke depan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih di channel Dewi Setiorini. Kali ini saatnya aku membagikan 6 konsep bisnis ala Abdurrahman bin Auf. Tapi sebelumnya teman-teman wajib banget menyimak kisah yang melatar belakangi kesuksesan yang bertambah-tambah dari Abdurrahman bin Auf, dari yang sebelumnya kaya raya dan semakin kaya raya lagi. Apa sih kisahnya gitu? Yaitu kisah hijrah dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya ketika Abdurrahman bin Auf ini memutuskan untuk berhijrah, gitu kan, maka kaum Quraisy itu mendatangi beliau dan mengancam bahwa ketika Abdurrahman benar-benar akan berhijrah, maka hartanya semuanya akan dirampas oleh kaum Quraisy, dan Abdurrahman silakan pergi dengan baju yang melekat di badanmu saja, katanya. Memang begitu teman-teman, kaum Quraisy itu ketika ada yang mau berhijrah, maka masyarakat didoktrin bahwa kamu akan sengsara dan kamu akan miskin, seperti itu. Tapi ini tidak berlaku kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Apa yang beliau jawab? Silakan ambil saja hartaku, karena itu bukan hartaku gitu. Karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku tetap akan berhijrah mengikuti Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, begitulah kokohnya keimanan dari Abdurrahman bin Auf. Cuman sayangnya teman-teman tidak diiringi oleh istri beliau, karena istri beliau belum sekokoh beliau keimanannya, makanya istri beliau tetap tinggal di Mekah dan tidak mau berhijrah. Dan ini juga sebuah ujian buat Abdurrahman bin Auf, sudah kehilangan harta, menjadi fakir, kemudian kehilangan istri juga, gitu kan. Tapi Allah ternyata punya rencana yang begitu indah untuk Abdurrahman bin Auf. Setibanya Abdurrahman bin Auf di Madinah, maka ada salah satu orang yang pada saat itu terkaya di Madinah dan menjemput Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Selamat datang wahai saudaraku, aku tahu kau pernah kaya gitu. Jika kau ingin kekayaanmu kembali, maka silakan ambil separuh dari kekayaan aku untukmu. Dan aku pun tahu kau kehilangan istrimu gitu. Dan jika kau mau, silakan pilih wanita tercantik di wilayah ini, dan aku akan memfasilitasi pernikahanmu tersebut." Gitu kan. Wah, tawarannya menggiurkan banget ya teman-teman. Tapi dijawab Masya Allah oleh Abdurrahman bin Auf, "Jazakallahu khair saudaraku, terima kasih, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untukmu, tapi aku mohon maaf tidak bisa menerima itu. Silakan kau tunjukkan saja di mana pasar," gitu kan. Dan setelah beliau singkat cerita memahami apa itu yang ada di pasar, maka setelah 3 bulan berikutnya Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang terkaya nomor 3 di sana. Dan setelah 1 tahun beliau menjadi orang yang nomor 1 terkaya raya di Madinah. Begitulah kisah hijrah dari Abdurrahman bin Auf yang Masya Allah benar-benar menginspirasi kita semua. Dan apa sih sebenarnya 6 konsep yang diajarkan oleh beliau itu? Jadi yang pertama adalah teman-teman, beliau itu mendatangi pasar gitu ya. Dalam berbisnis beliau itu mendatangi pasar, dan di sana beliau mencari permasalahan atau kebutuhan dari pasar tersebut. Maka produk beliau lah yang menjadi solusi. Nah, karena pasar dari bisnis online adalah media sosial, maka teman-teman kita wajib banget aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Bahkan teman-teman sekarang bisa banget juga ikut aktif di marketplace. Nah, di sini teman-teman yang aku mau bagi ke teman-teman, yaitu aku kurang tepat pada saat di awal-awal dulu.
berniatnya itu supaya pasar yang menyesuaikan produk aku gitu kan, bukan aku yang menyesuaikan apa kebutuhan pasar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku alami ini. Dan memang kenyataannya aku setelah menerapkan mencari kebutuhan pasar baru aku memenuhinya gitu kan, disitulah aku berkembang gitu kan, dibanding sebelumnya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari situ ya. Dan yang kedua teman-teman, Abdurrahman bin Auf menjual produknya dalam kondisi cash gitu, jadi tunai. Dan di sini beliau tidak ingin menjual dalam hutang. Kenapa? Karena beliau tidak ingin memberatkan rakyatnya. Dan seperti yang kita tahu teman-teman, di masyarakat kita memang kalau hutang itu akhirnya memberatkan, ya kan? Banyak sekali yang memberatkan rakyat seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliau menjual produknya dengan margin untuk atau profit yang kecil gitu, tapi buktinya beliau bisa dalam volume yang besar gitu kan. Jadi dalam setiap produknya itu untungnya kecil tapi volumenya besar, jadinya sukses gitu kan. Terus yang keempat, beliau itu menjual dalam kondisi produk yang bagus tuh, yang benar-benar apik gitu, gak cacat seperti itu. Kemudian yang kelima, beliau selalu mencari keberkahan dalam bisnisnya, mencari ridho Allah, dan ingin bisnisnya itu selalu membawanya ke surga seperti itu, Masya Allah. Jadi bisnis beliau itu tidak hanya memikirkan untung dan rugi saja gitu ya, tapi beliau juga memikirkan apakah bisnis beliau itu akan membawanya ke surga atau tidak. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa juga seperti itu ya. Nah teman-teman, yang keenam adalah bahwa Abdurrahman bin Auf itu bersedekah dan hartanya itu ditebar di mana-mana gitu kan. Contohnya saja waktu guruku ini mengisahkan bahwa sepertiga penduduk kota Madinah itu pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf gitu kan. Dan sepertiga penduduknya juga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Bahkan di lain waktu juga pernah sepertiga dari penduduk juga pernah disilaturahimi gitu oleh harta dari Abdurrahman bin Auf. Dan ini baru sebagian saja teman-teman. Nanti di video-video berikutnya aku akan membagikan kisah-kisah sedekah yang luar biasa dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Itu teman-teman 6 konsep bisnis yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan disinilah aku juga ada pengalaman bisnis gitu ya, bahwa di awal berbisnis aku hanya memikirkan gimana aku bisa sukses, keluarga aku bisa sukses, berbagi dengan keluargaku dan orang-orang di sekitarku aja gitu. Tapi ternyata yang diajarkan di sini adalah kita itu jangan bermimpi yang kecil gitu, tapi harus bermimpi yang besar. Bagaimana ya? Bisnis kita itu dengan membantu banyak orang gitu loh. Jadi bisnis kita itu benar-benar dirintis untuk membantu banyak orang gitu. Jadi niatnya harus dirubah. Untuk teman-teman yang mungkin niatnya sempit, masih untuk mengambil keuntungan diri sendiri atau keluarga kecil gitu ya, atau sekitarnya doang. Nah teman-teman mulai bermimpilah, meluruskan niat kembali untuk berbisnis itu untuk membantu orang banyak di luar sana gitu. Jadi dengan wasilah bisnis kita banyak orang terbantu, seperti itu mungkin yang aku pelajari dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yaitu salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dan aku akan membagikan terus insya Allah pengalaman dan konsep-konsep bisnis dari orang-orang sukses ke depannya. Dan ada juga masih beberapa dari sahabat Rasulullah SAW. Dan teman-teman silakan nanti tonton video-video aku berikutnya ya. Silakan teman-teman, sebelumnya saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Dan silakan teman-teman boleh komen, like, dan share. Dan silakan teman-teman juga boleh memberikan masukan atau apa konten yang kalian butuhkan. Jadi sesuai yang aku bisa aja ya, nanti aku bisa berbagi dengan teman-teman semua. Mungkin itu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.